Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Efyudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari, dan soal preman masih jadi perhatian. Nugroho sih sebetulnya, mantan preman. Gimana masalah itu tuh? Ini mau dari kemarin. Kemarin itu saya baca di berita di South China Morning Post. Di apa itu harian besar, koran besar, media besar di Hong Kong. Yang ini udah menyebut, dia menyoroti gangster di Indonesia. Tapi istilahnya dalam bahasa Inggris dia menyebutnya preman. Oh, jadi sudah masuk bahasa internasional. Itu dia. Jadi bahkan dunia internasional sudah menyebut preman dengan kata preman, bukan gangster. Sudah menggunakan kata preman. Sudah menggunakan kata. Jadi bangga dong, Nuk. Enggak lah. Enggak, justru itu yang bikin gua jadi prihatin. Gila lu, preman internasional. Aduh, ini jadi udah betapa parahnya preman kita ini, sehingga memang kita nggak bisa lagi diam gitu ya. Kalau kira-kira media internasional atau teman-teman kita yang nulis beritanya bahasa Inggris itu, kenapa dia membedakan atau dia tidak menerjemahkan preman ke gangster? Kenapa? Kira-kira bedanya apa? Tahu nggak? Kalau perkiraan saya. Tapi kalau di rumusan di dictionary-nya, preman adalah gangster yang bla 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 gangster. Kalau perkiraan saya, kalau gangster itu kan memang ilegal. Dia nggak punya badan hukum, dia tersembunyi. Ketahuan ditangkap gitu aja. Tapi kalau ya, preman mafia pun ilegal kan? Ya, mafia pun ilegal. Iya, kalau preman ini kan berbaju ormas. Iya. Secara hukum dia dilindungi. Punya ADART. Punya badan hukum, Kumham, Kemendagri gitu. Jadi mungkin karena itu teman-teman kita yang di sono itu, yang biasa menulis berbahasa Inggris, dia bedakan itu. Ini bukan gangster. Kalau gangster memang ilegal. Kalau mafia memang ilegal. Tapi preman ini punya badan hukum, punya ormas lah ya sebut itu. Jadi mungkin itu makanya mereka nyebut preman. Lalu disorotilah. Mungkin dia juga bingung, ini penjahat kok resmi gitu. Lalu disorotilah di surat kabar itu betapa kehadiran preman ini mengganggu banget gerak ekonomi, mengganggu banget calon-calon investor untuk masuk ke Indonesia. Padahal kita tahu kan Pak Prabowo justru yang sekarang sedang getol mengundang investasi asing. Gimana mau masuk kalau isinya preman? Yang sangat terganggu yang disebut juga di situ adalah dua perusahaan yang kebetulan ada di wilayahnya Kang Deddy. Subang. Deddy Mulyadi. Ya. Subang itu BYD yang pernah disinggung sama dia. Itu investasinya hampir 12 triliun. Tenaga kerja yang akan diserap kalau jadi itu 18.800 tenaga kerja. Menurut gua itu lapangan kerja yang besar banget itu. Dan produksinya kalau berproduksi secara full itu bisa menghasilkan 150.000 mobil listrik per tahun. Yang itu artinya kalau nggak tertampung di sini akan diekspor ke tempat lain. Itu kan buat kita bermanfaat banget. Ketimbang sekarang ini. Semua investor justru pada keluar juga karena preman itu. Terus yang kedua? Begitu juga Vietnam, perusahaan Vietnam sama perusahaan otomotif juga. Dia investasinya 200 miliar dolar. 200 juta dolar. 200 juta dolar investasi sama semuanya di kawasan Subang, di kawasannya Deddy Mulyadi. Itu sebabnya memang Deddy kenceng soal ini dan lalu menimbulkan reaksi dari premannya. Cuman lu bayangin ya, saat yang dipersoalkan sama Deddy itu satu preman yang namanya Grip ini. Kalau kita lihat Grip itu yang Hercules itu? Ya, Grip Jaya. Itu cuma satu, Grip Jaya. Itu Jakarta tuh itu nasional. Namanya Grip Jaya. Dia mengklaim anggotanya 5 juta. Ya, bisa jadi. Juta. Itu satu organisasi. Lo tahu ada berapa ormas di Indonesia? Ada 540.000 ormas di Indonesia. Yang preman? Enggak, ormas dulu nih. Di Jakarta itu jumlah ormas itu 32.000. Bukan yang terbesar. Yang terbesar itu di Jawa Timur 118.000, di Jawa Tengah, di Jawa Barat 116.000, di Jawa Barat 112.000.
Jadi jumlah ormas ini banyak sekali dan memang semua preman itu berkedok ormas. Tidak semua ormas preman, tapi semua preman itu pakai bendera ormas. Ya. Sehingga kehadiran mereka legal. Kehadiran mereka, kedatangan mereka ke perusahaan-perusahaan ini legal. Ya. Dengan menawarkan jasa tertentu. Dengan menawarkan jasa. Kan kalau lu ngomong itu kan kelihatan serem bener, sekian ribu ormas segala macam, tapi ternyata preman tuh hanya bagian dari ormas. Tidak semua ormas itu preman. Tidak semua ormas. Berapa persen dari ormas itu yang preman? Perkiraan aja, kasar. Nggak tahu. Nggak ada prosentasenya. Kan ormas Muhammadiyah kan juga ormas. Nah, itu dia. NU kan juga ormas. Makanya jangan sampai kemudian kita identik sekali antara ormas dengan preman. Padahal itu kan berbeda kan? Berbeda. Artinya preman ini tidak sekian ribu dong, tidak sebanyak jumlah ormas. Ya, tentu saja. Kan, betul begitu tentu saja kan gini. Kalau di Indonesia secara hukum itu kan badan hukum organisasi masyarakat itu kan ada 2 sebetulnya. Yang didaftarkan di Kumham dan Depdagri dan di Kemendagri. Ya. Biasanya yang di Kemendagri itu basisnya massa. Jadi perkumpulan atau organisasi yang basisnya massa. Sementara yang di Kumham selain berbasis massa ada yang berbasis kerja. Kayak yayasan, kayak apa itu. Yayasan itu kan badan hukum. Cuman dia basisnya kerja. Kalau yang ormas itu basisnya massa. Sama-sama badan hukum, yang satu dinaungi undang-undang ormas, yang itu jadi urusan Kemendagri. Nah, sebetulnya Kemendagri inilah yang memang harus bertanggung jawab terhadap organisasi-organisasi yang memang terdaftar di mereka. Karena kalau badan hukum kan gampang saja. Kalau di Kemendagri ini kan kaitannya dengan kontrol dan memberdayakan mereka kan gitu. Cuman kayaknya yang teriak-teriak kan bukan Kemendagri. Kita nggak pernah dengar Kemendagri melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas untuk yang ada di bawah dia minimal ya. Yang artinya izinnya dari Kemendagri. Kementerian Agama keluarin juga nggak kayak MUI segala macam? Enggak. Itu semua hanya Kemenkumham dan Kemendagri. Cuman Kemendagri sejauh yang kita ikuti kan baru kemarin dia ngomong. Setelah berbagai macam tekanan suara, baru kemarin Menteri Dalam Negeri bicara bahwa kita akan bertindak tegas. Cuman tegasnya kayak apa kita nggak ngerti. Harusnya gimana, Di? Karena kan ini dia resah sekali nih. Resah banget, gila lo. Gua ini bukan hanya resah sebagai pengamat, gua ini merasakan. Gua kan punya usaha warung. Oh iya, restoran. Merendah sih. 2 tahun pertama itu warung gua itu gua kontrak sewa di sebuah jalan besar di kawasan Tangerang sana. Gua baru terima kunci, udah didatengin. Udah datengin orang mengaku dari ormas tertentu, lalu dia sebut bahwa biasanya perusahaan yang baru masuk setelah serah terima kunci itu Pak memberikan apa yang namanya uang partisipasi. Apa itu uang partisipasi? Uang partisipasi bahwa akan berpartisipasi dalam pembangunan daerah ini. Kenapa gue yang harus bayar? Ya itu Pak. Dan kenapa sama lu? Terus berapa? Lu mau minta berapa? Itu tergantung Pak. Tergantung apa? Nggak buat contoh aja Pak. Ini yang di depan Bapak kita persis ini itu 15 juta. Gue udah mulai sebel kan? Yang sebelahnya yang kecilan tuh 10 juta. Sementara kalau gue lihat ukuran size gue lebih gede yang bahkan dari 15 itu kan. Kira-kira lu 50 juta lah pantasnya. Wah, gila banget ini. Akhirnya gue suruh masuk, gue kasih duit 1 juta. Bapak nyinggung kami. Saya bilang, lu mau nggak duit ini? Kalau nggak mau kita bikin panjang. Akhirnya ribut, pergi, datang lagi dengan pimpinannya. Ya sama lah. Lu mau balikin uangnya, atau kita bikin panjang. Nah, iya. Kalau lu balikin uangnya, kita bikin panjang. Preman. Terus sih. Akhirnya mereka terima 1 juta itu. Dan ternyata gue itu ada di batas, Ji. Sebelahnya kanan gue, itu ormas lain.
sebelah sini ormas ini. Oh, daerah kekuasaan ormas. Iya, jadi lu ada di antara dua kekuasaan ormas. Nah, yang kemarin datang itu yang memang wilayahnya. Sebelah kiri. Minggu depan yang sebelah situ datang. Kanan. Nah, gua bentak-bentak. Gua mesti berapa kali ngasih gitu. Akhirnya gua panggil sama yang satu lagi kan. Gua panggil, lu bilang mau keamanan ini, gua itu nggak apa-apa, nggak usah layanin. Kalau mereka minta-minta terus suruh hadapan sama kita aja. Jadilah gue selamat lah, cuma satu doang. 1 juta. Itu waktu gue sewa tempat. Karena ternyata usaha ini nggak gampang, gue pindahkan ke rumah gue. Di sebelah rumah gue bangunlah warung. Lu tahu rumahnya luas. Adik gue yang jadi kontraktornya. Kontraktor bangun rumah. Kontraktor bangun warung. Kontraktor rumah. Bangun rumah ya. Jadi warung. Adik gue didatengin sama ormas lain lagi. Beda dari dua itu? Beda. Kan udah tempatnya di rumah. beda. Oh iya, di rumah sekarang, oke. Gue lagi di situ, Ji, lagi ngutak-ngutik sepeda. Gue dengar tuh adik gue ngomong, mau apa lu? Lu minta duit, lu tahu siapa gue? Gue orang paling lama di sini. Ya? Oh sana pokoknya minta sumbangan. Lu panggil pimpinan lu. Gue tunggu pimpinan lu sampai sore ini. Gue yang dia bilang, lu kenapa ngomong begini? Lu kan nggak tinggal di sini. Ada lu jauh. Terus akhirnya sebagai bentuk tanggung jawab dia nggak pergi sampai sore. Dan ternyata emang nggak datang. Lebih berani adeknya. Ya, jadi maksud gua. Selamat lah ya, nggak keluar duit lah ya. Nggak, tapi gangguan tuh ada aja gitu loh. Di lingkungan loh. Gua dari tadinya emang daerah ekonomi, gua pindah ke lingkungan ke rumah sendiri. Yang datangnya nih. Ya Pak Presiden anggaplah ini curcol. Dari seorang pengusaha. Lu kan kalau bisnisnya besar, pasti yang datang akan lebih gede lagi. Preman, akan bisa ratusan preman, ada yang pakai yayasan. Nah ini juga yayasan juga banyak yang melakukan peran ini. Jadi kita tuh udah penuh dengan preman ormas, preman yayasan. Preman polisi, preman tentara, preman politisi, preman birokrat, kita penuh dengan preman negara ini. Jadi kalau pengalaman pengusaha UMKM, gua nggak berani itu aja sudah seperti itu ya. Ya kita bayangkan kalau makin gede bisnis, apalagi kalau udah tahu bahwa ada sekian hektar yang akan digarap, itu pasti yang ngantri banyak. Preman-preman yang mencoba mencari keberuntungan di situ. Keberuntungan preman berarti ya kerugian buat pengusaha. Dan ya sebetulnya kan ini praktek yang sudah lama. Cuman setelah, saya nggak tahu kenapa setelah pemerintahan Pak Presiden ini dilantik, itu jadi menguat gitu. Mungkin karena publikasi utamanya lewat medsos ya, banyak aktivitas-aktivitas preman di mana itu menjadi viral. Dan celakanya mereka tidak menahan diri, tapi malah melawan gitu loh. Dan inilah yang kemudian menjadi problem kita, dan saya merasa pemerintah sangat terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Kan Polhukam sudah katanya bikin satgas itu. Ya kita lihat saja, apakah satgas yang dibentuk Polhukam ini akan efektif apa enggak? Meskipun saya pesimis. Tapi itu juga kita tuh senang banget sih ya kalau ada masalah, lalu kita bentuk satgas. Betul ya. Padahal nggak ada satgas, kan tugas lu menegakkan hukum. Betul. Dan pengusaha ini kan jadinya kan sekarang, gue bukan satgas. Jadi gue nggak usah bukan urusan gue gitu. Bukan urusan gue, yang satgas itu tuh. Akhirnya jadi gitu. Di Jawa Barat juga KDM bikin satgas, sekarang di Menko Polhukam bikin satgas. Pokoknya setiap ada masalah kita bikin satgas. Dia berhak ngomong gitu karena dia pengusaha. Dan gua korban. Dan dia korban. Yang dia khawatir justru satgasnya datang ke dia. Bapak mau aman. Gitu kan? Jangan salah ya. Tadi yang gue ceritain itu, gue karena jago, adik gue juga jago berretak, itu pergi. Bukan berarti mereka lalu nggak dapat apa-apa. Lo tahu apa yang terjadi? Tukang-tukang gue yang dimintain uang semua. Dipajakin. Jadi semua tukang itu nyetor. Ya. Gue bilang, kenapa lo kasih? Pak, kita kan jadi tukang di daerah sini. Bapak cuma hidup pakainya cuma ini doang. Besok-besok saya hidupnya gimana gitu. Jadi memang ada aja cara untuk dapat
sesuatu dari gini, kalau lu merasa diperas dan segala macam, lu ngasih uang ke preman, lu mungkin, gue baru ingat sekarang karena lu udah cerita ya, negara juga ngasih uang dalam pengertian pemerintah melalui dana hibah. Dana hibah, nah ini kan dia pengalaman dia di Jawa Tengah. Dana hibah Jawa Tengah itu untuk ormas itu kalau nggak salah tahun lalu itu sekitar 80 miliar. DKI lebih besar lagi, 300 sekian miliar tahun 2004. Itu dibagikan ke macam-macam termasuk ormas yang preman. Dan preman itu lu mau suka nggak suka memang dilindungi negara, ada undang-undangnya. Ormas itu undang-undangnya kalau gua nggak salah itu tahun 2013. Ya undang-undang ormas itu. Iya, 2013 itu kan nomor 7 kalau nggak salah. Nah, itu kemudian lebih spesifik lagi tambahan ada peraturan Mendagri. Itu sekitar tahun 2016 kalau nggak salah, itu deket-deket antara angka tahun dengan angka peraturannya, itu peraturan nomor 14. 14 tahun 2016. Ya, lu cek ya, lu cek. Salah nggak apa-apa, nanti kita cek. Orang tua dicari-cari. Sama nih sama tahunnya nomornya. Tapi jelas itu 2016. Ya. Jadi kalau lu ngomong kayak gitu, lo ingin itu diberantas, dia dilindungi oleh hukum, oleh peraturan yang sah. Jadi kalau tadi kemudian itu ditulis sebagai preman oleh media-media luar, nggak salah. Iya. Nggak salah, dan itu resmi, jadi preman yang resmi. Dan itu juga yang bikin Hercules sampai buka kan. Itu KDM bisa jadi gubernur kan juga karena kita yang mendukung ketika proses pemilu memang dipakai gitu loh. Ormas untuk kepentingan elektoral juga dipakai. Gitu. Udah agak sulit banget, bukan agak sulit, udah sulit banget kalau gitu karena semua terlibat. Karena KDM itu juga sekarang katanya ada banyak cerita, ada orang yang banyak yang ngomong bahwa ketika dia ngegas Hercules ada peringatan yang konon dari istana. Kita nggak tahu Pak Presiden apakah Anda betul pelindung preman. Mungkin tidak. Kami berharap tidak. Janganlah. Beliau kan sudah keluar. Kita berharap ketegasan. Tidak harus ekstrim seperti Pak Harto melakukan yang namanya Petrus. Itu dulu Pak Harto dalam 2 tahun, tahun 83, 84, 82, 83. 82, itu dalam 2 tahun dia memberantas. Ada yang bilang ratusan, ada yang bilang ribuan. Ada yang bahkan bilang sampai 10.000 orang mati. Yang disebut gali apalagi itu. Tanpa prosedur hukum. Habis itu kita aman. Jadi kita banyak banget dikritik kebijakan itu. Pak Harto sendiri tadinya menyangkal bahwa itu dia aktor intelektual ya. Tapi ketika ada tulis bukunya, saya dan tindakan pikiran dan tindakan di dalamnya ditulis bahwa dia ngaku. Dan itu kan kemudian ditiru sama si Presiden Filipina kan? Iya, dia menggunakan garnison ketika itu untuk melakukan itu semua. Datanya dari polisi. Adnan Buyung termasuk yang keras, tapi jangan lupa ada Malik yang kita tahu sangat concern dengan HAM. Dia bilang cuma gini, yang penting lakukan due process of law, lakukan penegakan hukum. Sekarang tangkap, besok adili, besok lusa eksekusi. Kalau memang hukumannya matikan langsung. Jadi bahkan adalah Malik aja yang bukan militer, dan sangat menghargai hak manusia, sudah gregetan dengan yang namanya gali atau preman waktu itu. Ya, tapi gue juga prihatin. Yang kita butuhkan sebenarnya nggak usah pembunuhan, tapi ketegasan. Ya sebetulnya mereka kalau digertak, dihadapin dengan sungguh-sungguh juga mundur kok. Gitu. Tapi kan nggak semua orang punya keberanian untuk gertak. Ya, yang penting sebetulnya ya petugas yang di lapangan itu. Ya terutama Presiden, karena kental sekali anggapan orang bahwa Pak Presiden adalah pelindung preman, bagian dari preman. Karena mencuatnya pada saat beliau setelah dilantik. Dan caranya tentu adalah melakukan pemberantasan atau seperti yang lu bilang dengan ketegasan yang terukur, ya kan? Untuk menghilangkan image itu, citra bahwa Pak Presiden itu kan presiden kita, bukan presiden preman. Terima kasih Pak Presiden. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.